A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu di Islam itu Indah. Gimana kabar semuanya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gimana jamaah yang di rumah, sehat juga mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dengan baik. Masya Allah luar biasa nih, Alhamdulillah. Nah hari ini saya mau tanya dulu sama jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah nih. Ibu-ibu suka nggak dituntut sama suami biar tampil cantik? Suka nggak Bu? Sering Bu ya suami bilang, ibu cantik kan dong Bu, dandan kenapa sih kalau ada bapak di rumah gitu ya Bu ya? Terus ibu pernah kan untuk bapaknya nih Pak, bapak yang ada di sini walaupun cuma sedikit ya Pak ya, Pak cari duit yang banyak dong Pak, biar ibu bisa belanja lebih banyak, ada gitu Pak? Ada katanya bapak tuh. Ada nih, harus ngaku ini, jangan gak ngaku nih. Kalau gitu langsung aja nih Pak ya. Kadang-kadang kita itu suka menuntut pasangan kita, ibu dituntut rapi, nggak taunya bapaknya sembarangan, berantakan dandanannya. Ya, harusnya saling seimbang, begitu juga dengan ibu. Nggak boleh nuntut minta suami banyak-banyak macam-macam di luar kemampuan suami. Akhirnya suami jadi apa Bu? Korupsi, nauzubillah summa nauzubillah. Nah hari ini nih, ayo sama-sama kita koreksi diri, kita belajar sama-sama. Kita angkat tema kita hari ini adalah Aku bukan malaikat. Apa 1, 2, 3? Aku bukan malaikat. Kalau bukan malaikat apa dong Bu? Iya bener, kirain ada yang lain. Jangan ya. Ini yang pertama nih, kita mohon waktunya untuk sahabat saya ada Ustadz Azhari Nasution. Tepuk tangan buat Ustadz Azhari. Ini Masya Allah nih Ustadz Azhari, ini kalau kita ngelihat perkembangan saat ini ya, ini kita bicara realita. Masih banyak suami istri yang suka menuntut pasangannya agar mengikuti keinginannya. Ini kira-kira apa nih dari sudut pandang laki-laki ini? Silakan, mohon izin waktunya, silakan. Alhamdulillah, makasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan ini dan pemirsa yang ada di rumah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Beruntung sekali siapa yang Allah bangunkan pagi ini untuk menyaksikan program ini, karena tema kita begitu menarik. Aku bukanlah malaikat. Kalau kita bukan malaikat, lalu kita siapa? Manusia. Kenapa kita tidak disebut malaikat? Karena ada banyak karakter malaikat yang tidak ada dalam diri manusia. Salah satunya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu salah satu karakternya tidak pernah memberikan tuntutan ketika dia diperintahkan dan tidak pernah menuntut upah setelah dia mengerjakan. Itu malaikat. Sebaliknya manusia terlalu banyak menuntut padahal pekerjaan belum diselesaikan. Jadi aku bukanlah malaikat. Jadi menuntut itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Kalau ditanya apa hukumnya menuntut? Menuntut pasangan, suami menuntut istri, istri menuntut suami. Apa hukumnya? Secara umum boleh. Secara umum boleh. Karena itu adalah fitrah. Jangankan menuntut pasangan ya Bu ya. Menuntut Allah saja boleh tidak? Ayo, menuntut boleh, Allah boleh tidak? Tidak boleh. Boleh. Doa itu menuntut. Talabul fi'li minal adana ilal a'la. Itu definisinya. Apa itu doa? Doa itu adalah tuntutan dari pihak yang rendah ke pihak yang tinggi. Pihak yang rendah itu kita, pihak tinggi itu Allah. Kita menuntut, namanya doa. Kalau tuntutan itu datang dari pihak yang tinggi kepada pihak yang rendah, namanya amar, perintah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini luar biasa sekali. Nah, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh ketika kita menuntut di luar koridor agama. Ini yang tidak boleh.
Jadi secara umum ini fitrah memang. Coba perhatikan, saya ingin angkat dari filosofi kebahasaan. Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Apa bu? Rojulun. Ini seakar kata dengan rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Laki-laki bahasa Arabnya rojulun. Lalu kaki bahasa Arabnya rijlun. Kenapa laki-laki suka nuntut dengan istrinya? Tolong dong make upnya dibenerin. Tolong dong lebih dicantikin gitu kan. Supaya saya nggak ke perempuan yang lain. Kenapa? Karena laki-laki itu rojulun ay rijlun. Laki-laki itu punya kaki. Yang namanya kaki, kalau dia sudah menginjakkan satu tempat, dia pengen ke tempat yang lain. Itu kaki, itu falsafah. Iya. Semoga Ustaz Sipa nonton. Juga perempuan itu bahasa Arabnya apa? Mar'ah. Dia seakar kata dengan mir'ah. Mar'ah artinya perempuan, mir'ah artinya cermin. Jadi perempuan itu ibarat cermin. Kalau kita sedang bercermin, secantik apapun wajah kita, tetap ada yang kurang. Bener? Akhirnya nuntut sama suami. Beliin make up dong. Lipstick dong yang mahalan. Jadi secara bahasa, karakter itu sudah terpatri dalam diri kita. Juga seakar kata dengan mari. Mari itu artinya kerongkongan. Jadi mar'ah itu perempuan, mari itu kerongkongan. Makanya perempuan sering nuntut rizki, karena kerongkongan itu lambang rizki. Jadi gampang mencintai perempuan itu dua saja. Perhatian dengan wajahnya dan perhatian dengan nafkah perutnya. Aduh. Maka insya Allah dia gak akan nuntut lagi yang Oke, itu dari sudut pandang laki-laki ya Ustadz ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Azhari. Terima kasih banyak Ustadz Azhari. Masya Allah nih, alhamdulillah nih. Nah ini sekarang nih kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita bicara masalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak nih suami istri saling suka menuntut dari sudut pandang wanitanya. Nih ada kita kehadiran juga di sini, ada Kak Lutfi Anesti. Kalau gitu langsung aja kita minta Kak Anes untuk memberikan tausiahnya. Tepuk tangan buat Kak Anes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bu Ibu, alhamdulillah udah cerah-cerah, kayaknya lengkap semua, seragamnya sama, make upnya rapi, udah gak ada tuntutan kayaknya ibu-ibu. Bu Ibu pernah muda ibu-ibu? Nah, karena ibu-ibu udah pernah muda, kali ini izinkan yang muda mewakili suara anak muda dari sisi wanita menjawab tentang faktor-faktor apa sajakah yang menjadikan seorang istri atau suami memberikan tuntutan berlebihan tanpa memberi contoh menjadi lebih baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bicara mengenai pernikahan, pernikahan ini ialah dilandaskan oleh keimanan, ikatan suami dan istri. Bersatunya dua orang yang lahir dari rahim yang berbeda, latar belakang yang berbeda, keluarga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Adik kakak aja ya Bu ya, kalau udah saudara bisa beda Bu. Apalagi ini wanita dan pria jadi satu dalam bahtera rumah tangga. Sebelum diawali faktor-faktornya, Lulu akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pada suatu ketika Rasulullah menceritakan bahwa diperlihatkan kepadanya neraka. Dan pada saat itu Rasulullah melihat bahwa isinya dipenuhi oleh kaum wanita. Sebagaimana yang kita ketahui, sering kita dengar hadis ini, bahwa ketika kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa para wanita tersebut ada di dalamnya? Rasulullah menceritakan bahwa mereka kufur. Kufur yang dimaksud dalam ini, dalam hal apa mereka kufur? Mereka tidak bersyukur dan melupakan kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Walaupun seorang suami melakukan kebaikan selama setahun, karena kesalahan yang biasanya sedikit kecil, kebaikan suami yang lantas telah diperjuangkan, telah diberikan, dipersembahkan selama setahun, 10 tahun, 15 tahun lamanya, sirna. Pernah merasa begitu Bu? Kalau Bapak udah salah maaf pokoknya males. Ini dari mana aja Bu? Ada yang dari Jawa Barat? Jawa Tengah. Ada yang dari Jawa Barat? Kalau bahasa Jawa Baratnya mah baut. Jadi baut bahasa Sunda, logatnya pakai Jawa Tengah Bu. Baut. Baut. Udah males aja. Nah, kita bicara kembali tentang faktornya. Ketika pernikahan ini bersatu, lahirlah sebuah pernikahan dari iman kepada Allah. Iman ini
Sebuah kemasan yang di dalamnya terkandung 50% kesabaran dan 50%-nya rasa syukur. Yang menjadikan seorang wanita sekerap kali menuntut suaminya untuk menjadi, kayaknya gak pernah cukup deh. Kayaknya udah gaji UMR, masa hari gini gaji masih UMR? Katanya sekolahnya sarjana. Sekarang minta lagi keluar kota, tapi kok gajinya masih UMR? Papa tahu gak sih harga lipstick tuh sekarang berapa? Tahu nggak harga beras ini sekarang lagi naik-naiknya? Ya Bu ya, ramai ya beras ya. Nah, aduh Bu nggak boleh nyebut merek Bu. Nah, inilah rasa syukur dalam bahtera pernikahan ini yang luput dari jiwa-jiwa kita. Seringkali diujikan seperti ini sehingga lupa bersyukur, masuk ke dalam kategori kufur. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi para penghuni mayoritas di neraka. Kemudian kesabaran. Kesabaran ini seringkali kita lalaikan, kesampingkan karena merasa misorientasi. Kadang-kadang kita merasa meragukan. Mohon maaf, kadang pernah tersirat dalam pikiran bahwa apa betul ya? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kenapa ya? Seringkali banyak perempuan wanita-wanita yang diposisikan sebagai single fighter, berjuang untuk menghidupi perekonomian keluarga sendirian. Inilah salahnya di sini. Seringkali, kerap kali kita ini merasa bahwa segala sesuatunya kita yang lakukan. Rezeki yang Allah titipkan di dunia, kita bisa salurkan untuk beli kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seakan-akan semuanya ini datang dari kemampuan kita, datang dari keahlian kita. Padahal ketika sudah menikah, segala sesuatu kembali kepada ridho suami. Boleh jadi Allah limpahkan rezekinya melalui kita, melalui orang tua kita. Dan kita harus sabar karena lalai mensyukuri nikmat bahwa suami adalah anugerah yang membuka pintu rezeki. Ini semua didorong dari awalnya itu adalah karena memang perbedaan masing-masing latar belakang, ya kan, kebiasaan istri ini kadang-kadang mungkin dimanja sama orang tuanya terlalu berlebihan. Pada saat punya suami nuntut makanya dimanja juga sama suaminya gitu ya Kak Anes ya. Terima kasih banyak Kak Anes, tepuk tangan dong buat Kak Anes. Alhamdulillah sudah dapat pencegahan kita tadi menyebabkan faktor-faktornya dari sudut pandang laki-laki dan juga sudut pandang perempuan. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Nah sebelumnya kita coba kenalin dulu, hari ini kita kedatangan juga ada bintang tamu kita di sebelah kanan saya, ada Esa Sigit. Tepuk tangan buat Esa Sigit. Iya. Dulu waktu di Habibie 1 nggak setembem ini kayaknya. Lagi masa pertumbuhan. Oh, masa pertumbuhan. Jangan dia omong yang seperti itu. Nanti dia malu. Iya. Coba kalau Esa sendiri tipe cowok yang gimana? Suka nuntut nggak? Secara nggak langsung kayaknya iya, secara nggak sadar gitu loh. Secara nggak sadar. Kayaknya selalu nggak sadar sih kalau orang. Ya maksudnya kita saya mikirnya kayak ini benar jadi harus kayak gini loh. Oh gitu. Tapi itu kan ujung-ujung berarti nuntut. Cuma secara nggak sadar karena kita menurut kita benar. Nanti kan akan kebiasaan nih terbawa pada saat nanti setelah menikah. Nah pada saat udah jadi suami, wah kira-kira bakalan jadi suami yang suka nuntut apa enggak? Kayaknya sih suka nuntut ya. Tuh siap-siap aja lebih suka siapapun nuntun, yang jadi calon istrinya ya. Lebih suka nuntun daripada nuntun. Amin. Maksudnya tujuannya ke situ. Nah, jadi kalau misalnya nanti buat calon istri udah mulai siap-siap dari sekarang, kalau Esa bakalan tipikal suami yang agak nuntut kerapihan, nuntut rumah bersih, ya kan? Nuntut rumah enak ditidurin gitu ya. Wah itu luar biasa, itu bagus juga. Tapi kalau seandainya dapat istri yang suka nuntut, gimana sikapnya? Harus adil dong. Wah, sampai sana sih kayaknya ya. Ya seandainya dapat ya kan. Harus dipikirkan. Harus dipikirin loh. Nggak boleh egois. Nggak usah takut. Gimana menikah itu gampang. Menjalaninya yang susah. Kira-kira gimana? Apa yang dilakuin sama Esa? Ya kalau misalkan lebih ke kayak masukan kali ya, bukan nuntut kali ya. Kita kan nggak tahu. Kalau bilangnya masalah nuntut nih. Kalau nuntut wah bahaya juga. Esa, papa. Aku mau beli baju ini harganya segini. Papa kasih uang aku cuma segini. Gimana sih Pak? Bisa nggak ditambahin lagi? Nah lo coba. Betul, kata Ustaz kasih pengertian. Kasih pengertian. Dapat masukan. Bilangnya gimana bilangnya? Bilangnya gimana tuh? Jangan ditanya Wah, juga. ini gimana sih nggak mandiri banget nih? Mama. Aku selalu bersyukur. Begitu pula dirimu. Kata istrinya, nggak nyelesain masalah, minta beliin baju juga katanya. Jadi gitu ya. Jadi harus dipersiapkan kira-kira seandainya memang kita orangnya nuntut, kita juga harus terima untuk dituntut orang. Karena bicara masalah kesempurnaan ini kan harus dari kedua belah pihak. Jadi Masya Allah, ditepuk tangan sekali lagi dong buat Esa Sigit. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya saya. Ini kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Berbicara tentang seperti apa sih ciri-ciri suami
suami atau istri yang suka menuntut pasangannya agar mengikuti keinginannya. Kira-kira ciri-cirinya ada di sini nggak ya, Bu? Ada nggak kira-kira ciri-cirinya di ibu dan bapak nih? Coba kita cari tahu dari guru saya, ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di 4 Zulqaidah, insya Allah sebulan 6 hari lagi kita lebaran. Masih lama ya? Sebentar lagi. Orang mau nabung bayar kurban. Jamaah, jangan salah paham. Apa yang kita angkat kali ini adalah bentuk perbaikan. Dan ini terjadi di masyarakat. Dan bisa jadi terjadi dalam rumah tangga kita. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Kalau tidak punya masalah, akan ada masalah. Apa itu? Karena tidak adanya masalahnya. Perempuan kalau tidak ada kerjaan, cari kerjaan. Ngomongin orang. Makanya perempuan harus banyak kerjaan. Makanya perempuan dulu ngejahit, ngerajut, tenun, kan? Betul. Nah, sekarang ciri-ciri pasangan yang dalam artian banyak menuntut, dalam artian egois, ini hati-hati. Karena ada 4 ciri-cirinya. Silakan dicatat yang di rumah, termasuk di sini. Tapi jangan arahkan ke orang ya, arahkan pada diri kita. Yang kena itu dia. Yang itu. Enggak, harus arahkan kepada kita. Yang pertama, terobsesi pada kepentingan sendiri. Dia senantiasa menuntut pasangannya supaya harus apa? Melayani dia, memenuhi keinginan dia. Ini namanya terobsesi pada dirinya. Mohon maaf ya, apa yang kamu suka belum tentu pasanganmu suka, tahu? Betul tidak? Tidak semua yang kita suka pasangan kita harus suka, tapi sekedarnya mengerti dan menghargai. Betul. Yang kedua, apa ciri-cirinya? Tidak peduli perasaan pasangan. Mohon maaf, kalau Anda suka begadang, jangan ajak-ajak istri. Karena belum tentu istri Anda kan tukang tidur. Anda susah tidur. Jangan ajak-ajak. Temani ngobrol terus. Semua ditemani ngobrol. Siapa yang belum tidur? Sini, aku temani ngobrol. Ini namanya egois. Ini cerita tentang siapa ya? Saya sendiri. Itu. Tidak ngerti perasaan orang. Orang capek. Makanya jangan pernah membuat istri kita dilaknat Allah. Saya tidak pernah minta sama istri. Kenapa? Takut nanti kalau dia tolak, nanti dilaknat. Kata istri saya, mintalah kak. Marahi saya kak. Alhamdulillah hampir 10 tahun pernikahan saya tidak pernah marah sama istri saya. Karena saya yang dimarahi. Kata istri saya, kenapa tidak minta? Saya bilang, enggak. Minta tolonglah. Apakah? Kalau ada yang saya bisa kerja sendiri. Kenapa? Takutnya nanti kalau istri saya tidak sanggupin, nanti dilaknat. Makanya jangan memaksa istri untuk durhaka kepadamu. Begitu pula istri. Jangan membuat suami zalim terhadap dirimu. Mama, gendong, PR itu. Yang ketiga, tidak mau berbagi dalam keadaan pelit. Mohon maaf, uang suami milik istri. Uang istri milik suami. Pertanyaannya, suami memiliki apa? Suami memiliki istri. Semua masuk di lemari. Kita pegang apa? Kuncinya. Itu kan harusnya begitu. Nggak usah terlalu pelit deh. Jangan terlalu pelit. Atas apa yang kau nafkahkan buat keluargamu, itu adalah sedekah besar buatmu. Alhamdulillah. Orang yang pelit dengan pasangannya, hati-hati. Apalagi pelit sama anak. Kita baik lagi sama anak, belum tentu dia baik sama kita. Apalagi kita pelit sama anak. Yang terakhir, mudah-mudahan tidak jadi tidak ada pada diri kita. Yang pertama tadi apa, Bu? Tidak terobsesi pada dirinya, maunya dirinya. Kedua apa? Tidak
tidak peduli perasaan. Yang ketiga apa? Tidak mau berbagi. Yang terakhir adalah tidak mau berubah. Harus berubah. Anda itu sudah punya istri loh. Masih tidur di pos ronda. Anda punya suami loh. Masih asik di rumah tetangga. Teman-temannya, ayo kita shopping. Kamu punya anak? Oh iya. Tapi benar nih, tapi apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi kebanyakan memang ciri-ciri yang egois ya. Ya ada juga seandainya gini, istrinya terlalu suka warna pink. Akhirnya rumahnya dicat pink semuanya. Kasihan dong suaminya. Kasihan suaminya. Pas datang temannya, aduh ya Allah ini rumahmu gitu ya kan. Ada juga saya lihat Apa tuh? terobsesi dengan bajak laut. Kenapa begitu? Semua warna hitam. Ustaz, makasih banyak tepuk tangan Pak Ustaz Maulana, Masya Allah, Alhamdulillah. Makin jelas buat kita semuanya berbicara masalah tentang keegoisan nih sebenarnya antara suami dengan istri ini. Ini Masya Allah buat jamaah di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada tausiah dari para narasumber kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih ya. Ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nash Indonesia. Silakan teman-teman Nash. Lihatlah ke bawah pada yang Allah berikan, agar kita bersyukur tak semua orang seberuntung kita. Aku bukan malaikat, tak punya sayap dan ku tak kuat. Hanya Allah tentukan segala usaha. Lakukan yang terbaik dan syukuri nikmat. Aku bukan malaikat, tak punya sayap dan ku tak kuat. Hanya Allah tentukan segala usaha. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, aku bukan malaikat. Nih buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih, alhamdulillah nih hari ini tema kita bagus banget untuk saling koreksi diri, dan kita sudah ditemani oleh Esa Sigit di sini. Tepuk tangan Bu, Pak, buat Esa Sigit. Nah nih alhamdulillah nih ya, sebelumnya kita mengucapkan selamat kepada Trans TV dengan program Tausiah Agim yang berhasil meraih penghargaan dalam program Anugerah Syiar Ramadan 2017 kategori ceramah dan hijab traveler, kategori dokumenter yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka milad ke-42 Majelis Ulama Indonesia tadi malam tanggal 26 Juli 2017. Tepuk tangan dong buat Trans TV Bu. Ada 2. Iya, alhamdulillah. Udah tadi ada hijab traveler juga. Hijab traveler dapat juga. Betul. Ini alhamdulillah Pak Ustadz ya. Ikut. Luar biasa Pak Ustadz. Semalam saya lihat, ada Ustadz Maulana di sana. Iya, Masya Allah, senang banget. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari para narasumber kita kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio. Ada yang mau nanya, silakan Ibu angkat tangannya Bu. Pak, ayo. Mana ya? Bu, Ibu. Oh, ini dulu deh yang di belakang deh ini ya. Ibu silakan, mohon izin. Ini dari Sumedang ini. Duduk aja Ibu, mohon izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis Neni dari Majelis Talim Nurul Aulia, Kabupaten Sumedang. Silakan Ibu Lilis. Izin bertanya, Ustadz, Ustazah, ciri-ciri suami, seperti apa sih ciri-ciri suami yang nggak ridho kalau tuntutannya nggak kita ikuti, walaupun saat dinego kata suami sih oke-oke saja. Wih, Ibu dinego suaminya. Emang mau jual beli, mantep banget Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Lilis dong. Jadi ini ciri-cirinya ya. Apa sih ciri-cirinya suami itu nggak redo dengan apa segala keputusan yang diambil itu, atau mungkin saran dari istrinya nggak redo? Ciri-ciri seperti apa? Walaupun udah sempet dinego tadi, tawar menawar berarti ya. Coba dari yang cewek dulu deh, Kak Lulu silakan. Baik, bismillah Ibu. Biasanya ciri-ciri apa sih suami ini kalau udah katanya boleh, misalnya pergi ke kondangan tapi sama ibu-ibu arisan, tapi udah boleh, tapi kok kayaknya nggak ridho kalau istrinya perginya sama ibu-ibu, khawatir mungkin nanti perginya mungkin malah ngerumpi apa shopping. Biasanya itu bisa jadi malah diem. Biasanya ciri-cirinya ngasih tunjuknya Bu diem Bu. Kalau suami cuma ngangguk tapi mukanya Mukanya nggak enak. Iya. Iya, karena kan kita bisa baca air wajah Bu, insya Allah. Kalau nggak ridho, kalau Kak Fadli aja boleh nggak kira-kira mau shopping lagi nih? Boleh.
Boleh tapi nggak keluar dompet. Aduh kan. Boleh, Berarti tapi nggak belanja ridho. sendiri enak aja gitu ya. Kan aku udah kasih gitu lagi. Coba dari yang lain nih, coba dari Ustadz Maulana dulu deh. Silakan mohon izin Ustadz. Laki-laki dalam hal ini suami ketika sudah punya istri senantiasa laki-laki kan merasa tanggung jawabnya tinggi kepada istrinya, maka laki-laki itu senantiasa minta dihargai dan minta ditaati. Betul tidak? Minta dihargai ditaati karena wajarlah kan suami. Ciri-cirinya suami yang tidak ridho ketika dia keinginannya tidak disampaikan tapi tidak tersampaikan, ciri-cirinya ada 3. Mau tahu? Mau tahu? Cintanya menurun. Biasanya kecup, enggak. Kata-katanya banyak, romantis-romantisan, sekarang singkat. Yang kedua, ciri-cirinya laki-laki yang tidak ridho itu ketika mau tahu? Mau tahu? Pemberiannya mulai berkurang. Biasanya ada bonusnya. Uangnya udah umpetin. Nah, apalagi yang ketiga, gampang ketahuan. Dia tidak tenang hidup tinggal di rumah. Bawaannya mau pergi. Itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri itu ada sama suami ibu, berarti ibu harus introspeksi diri untuk lebih taat. Nah, tuh. Coba kalau dari Ustadz Kafi, silakan. Iya, tidak ridhonya laki-laki itu berbeda dengan perempuan ya. Laki-laki itu kadang-kadang ketika tidak ridho, tadi sudah disampaikan cenderung lebih diam, cuek. Bahkan kalau misalkan ibu-ibu misalkan ya sebagai laki-laki, kalau ada sesuatu yang ibu diminta gitu misalkan, "Pak, ini ya boleh ya ke pasar." Sebenarnya duitnya kurang gitu kan. Sebenarnya duitnya pengen lebih duitnya. Cuman kadang-kadang laki-laki cuman, "Oh iya, ya udah nggak apa-apa." Itu kadang-kadang Bu, ketika lagi ada kesulitan itu laki-laki nggak mau nolong. Nah ini ciri-cirinya. Kalau laki-laki sudah tidak mau menolong, apalagi kepada pasangannya, itu sudah termasuk ciri-ciri yang tidak ridho kepada pasangannya. Maka yanqus mahabbah, hilanglah kecintaan yang benar yang disampaikan Ustadz Maulana. Tapi kalau memang seandainya nih kan lakinya seandainya pendiam, ya kan? Karena kalau orang pendiam kan lebih susah ditebak ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dia tuh senang ridho atau enggak ridho tuh mukanya flat aja sama aja, gimana tuh, coba kasihan juga istrinya. Mungkin Ustadz Azhari bisa bantu ditambahkan. Iya, tanya sama dia. Ya, harus ngomong berarti ya. Iya. Karena ada kan yang tipe laki-laki itu cool gitu ya. Gawatnya begini, gitu-gitu kalau doang. suaminya diam, istrinya juga diam. Udah selesai masalahnya. Jadi istri harus proaktif nanya, ada kesalahan nggak dalam diri saya, apa yang harus saya perbaiki, sehingga tahu gitu. Kalau tipikal suaminya memang seorang pendiam. Ya kalau suaminya cerewet jelas enak kayak yang Saya kira Ustadz Maulana lebih bisa menjawab. Saya kira. Kalau saya kan cerewet. Iya. Kira-kira kalau menghadapi suami yang pendiam gampang. Mau tahu? Mau. Datangi ibunya. Apa sih? Kan yang tahu anaknya adalah emaknya. Iya betul. Yang tahu anaknya adalah lingkungannya. Coba cari. Makanya sering-seringlah ke kampung. Itu waktu kecil ngapain sih? Waktu kecil kenapa? Teman-teman kecilnya ditanya. Sehingga ketahuan sifat-sifatnya melalui apa namanya? Keluarga detektif. terdekat kerabatnya. Oh, Masya Allah Ibu Lilis, jelas Ibu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Lilis nih. Sekarang kita lanjutkan lagi kembali ke tema kita hari ini. Ustadz Azhari, mohon izin waktunya bisa maju ke depan. Tepuk tangan buat Ustadz Azhari. Ustadz Azhari, tadi kan udah dibahas nih di awal ya, kalau kita bicara masalah suka menuntut pasangan, ini kan fitrahnya seperti itu gitu, wajar sebenarnya. Tapi kita juga perlu tahu dong batasan-batasan yang dibolehkan untuk suami ataupun istri yang suka menuntut pasangannya agar mengikuti keinginan ini sampai sejauh mana gitu loh Ustadz. Mohon izin waktu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi kita sudah membahas bagaimana hukum menuntut pasangan. Ternyata hukumnya diperbolehkan karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi kemudian setiap yang dibolehkan dalam kaidahnya mesti ada batasan. Apa batasannya? Paling tidak kalau kita ingin menuntut dan yang dituntut itu ada 3 rukunnya. Pertama penuntut, ya kan? Bisa suami, bisa istri. Tapi yang lebih banyak? Ya, alhamdulillah ngaku. Yang kedua, yang dituntut. Siapa yang biasanya sering dituntut? Suami. Walaupun bisa jadi istri. Yang ketiga, isi yang ingin dituntut. 3. Dari penuntut dulu. Kalau Anda ingin menuntut sebagai istri atau sebagai suami kepada istrinya, maka janganlah menuntut yang tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Tuntutlah sesuai kebutuhanmu, jangan sesuai keinginanmu.
Karena kebutuhan ada batasnya. Keinginan semua kita pengen. Benar? Di zaman Nabi ada namanya Hindun. Hindun binti Utbah. Ya. Dia punya suami namanya Abu Sufyan. Suaminya ini orang yang pelit. Lalu kemudian Hindun mendatangi Nabi. Curhat. Nabi, saya punya suami. Pelit, medit, korengan, buntut kasiran. Gitu kan? Pelit banget. Saya nggak dikasih nafkah dan anak-anak saya. Apa boleh saya mengambil harta suami saya? Ini ibu-ibu yang punya suami pelit, tolong dengarin. Ini strateginya. Apa kata Nabi? Silahkan ambil harta suamimu untuk kebutuhanmu secukupnya. Ingat, kebutuhanmu bukan keinginanmu. Itu teksnya. Jadi nanti kalau setelah dari program ini ada yang hilang dari lemari, jangan salahin saya nih suami. Yang kedua, yang dituntut. Janganlah yang dituntut itu, ya, janganlah yang dituntut itu engkau berikan tuntutan sesuatu di luar kemampuannya. Seorang perempuan dilamar oleh seorang pria, dia bilang, saya akan terima lamaranmu dengan satu syarat. Apa itu? Engkau harus mampu membuat 1000 masjid dalam satu hari, satu malam. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak memberikan, Allah saja tidak akan pernah memberikan apa yang tidak kita bisa buat. Apalagi kita kemudian kepada pasangan kita, gitu kan? Sama juga kemudian setelah nikah ada kaidah al-gharmu bil ghanmi. Resiko itu berbanding lurus dengan manfaat. Maksudnya apa? Kalau Anda sudah mengambil manfaat dengan pasangan Anda harus tahu resikonya. Kamu nikahin dia, lalu kamu ambil manfaat dari dia, kamu harus tahu dong kekurangan dan keburukan dia, gitu kan? Maka yang terakhir adalah isi tuntutannya apa? Tidak boleh isi tuntutan itu membuat seseorang yang dituntut lebih bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh. Contoh, seorang suami bilang ke istrinya, sayang, kamu gabung deh sama tetangga, ikut gosip gitu biar jadi agak sosial gitu, nggak individual. Ini membuat istrinya malah jauh dari Allah. Atau seorang ayah bilang ke anaknya, kamu jangan pakai jilbab. Gimana mau dapat jodoh pakai jilbab sih? Kata anaknya, kan aku laki-laki. Ya Gimana? Jangan kalau itu mah. Gimana sih bapaknya? Jadi intinya nggak boleh kalau kita menuntut pasangan kita di luar dari syariat, ya, nauzubillah. Dan juga jangan menuntut pasangan kita di luar dari batas kemampuan pasangan kita sendiri. Ini masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ustaz Azhari. Makasih banyak Ustaz Azhari. Nah nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah, gimana? Udah siap belum? Kita mau ngaji sama-sama nih. Langsung dipegang Al-Qur'annya. Dibuka surah Ali Imran ayat 75 sampai dengan 78. Udah ketemu, Bu? Udah ketemu ya, yang di rumah udah ketemu. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Nah untuk itu langsung saja kita minta waktunya Ustadz Abdul Kafi untuk bisa memimpin membaca suci Al-Quran. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Fadli. Ya jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita membaca Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 75 sampai 78. Jamaah yang di rumah, yuk sama-sama kita mengaji. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فمنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن
عليه قائما لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين إن خلاق لهم في الآخرة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم
يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita tadi sama-sama telah membaca Al-Quran surat Ali Imran dari 75 sampai 78 ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ketenangan hati dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu ayat yang luar biasa di mana ketika kita mengkajinya, ini insya Allah mudah-mudahan kita akan terhindar dari segala apa yang buruk. Yaitu adalah innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah, kemudian imannya dengan thamanan qalila, dengan begitu murahnya, imannya bisa dijual, Bu. Bayangkan, imannya, keyakinan kepada Allah bisa dijual. Lalu balasan dari Allah Subhanahu wa taala apa? La khalaqa lahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran pahala terhadap orang-orang yang seperti ini. Kemudian apa? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepadanya. Dalam artian Allah tidak akan berbicara lembut kepadanya. Maka yang ada adalah azab kepada dirinya. Maka haruslah kita menjaga iman kita, menjaga janji-janji kita, janji nikah, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kita keberkahan hidup dan keberkahan akhirat. Amin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Tepuk tangan Ustaz Abdul Kafi. Alhamdulillah kita sudah membacakan surah Ali Imran hari ini ayat 75 sampai dengan 78. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi di 79 dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita semua yang bacanya ataupun yang cuma hanya mendengarkannya saja. Amin amin ya rabbal alamin. Ini buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi nanti tausiah dari para narasumber kita tentang tema kita hari ini adalah Aku Bukan Malaikat. Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Aku bukan malaikat, tak punya sayap dan ku tak kuat. Hanya Allah tentukan segala usaha. Lakukan yang Masih di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah Aku Bukan Malaikat. Gimana, masih semangat Bu? Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ibu, ini alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tadi saya udah kasih kesempatan sama jamaah yang di studio dan juga tadi bintang tamu, sekarang saya mau kasih kesempatan juga buat jamaah yang di rumah yang sudah curhat melalui email kita di islamituindah@transtv.co.id. Kita sudah pilih yang mana yang terbaik dan coba menghubungi orang yang bersangkutan. Sekarang kita sudah tersambung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak curhatnya. Iya, jadi gini ya Mas, Pak Ustadz. Saya tuh punya ibu tiri. Jadi pas saya usia 9 tahun, bapak saya nikah lagi gitu. Karena usia saya udah besar lah, udah 10 tahun lah punya ibu gitu. Cuma kok ibu tiri saya tuh sampai sekarang nggak pernah berubah, terlalu, kalau menurut saya tuh terlalu jahat gitu, suka marah-marah, gitu, suka menghina saya gitu. Saya sih nggak apa-apa ya udah sih biarin aja gitu. Cuma kok sifatnya tuh kok kayaknya ini banget gitu, suka ngadu domba keluarga gitu. Saya jadi sedih gitu. Terus dia tuh suka ngebohong gitu. Fitnah gitu. Sebenarnya tuh keluarga teman bibi itu udah nasehatin ibu tiri saya, cuma dia tuh nggak berubah juga, malah makin menjadi-jadi gitu. Halo? Iya Mbak, saya lagi dengerin, kita lagi dengerin Mbak. Maaf Mbak, bukan tidur loh, kita lagi dengerin, Masya Allah. Silakan Mbak, lanjut Mbak. Tapi bapak saya tuh diem aja gitu. Mungkin bapak saya tuh diem karena dia mikirin anak-anak dari ibu tiri saya itu, gitu kan, ada anak juga. Oke. Terus Ya mau jadi pertanyaan Mbak gimana Mbak? Menyikapi ibu tiri. Ibu tirinya ya mungkin ya. Enggak gini Pak Ustadz. Yang terakhir tuh kemarin
udah 2 bulan lalu tuh dia tuh fitnah saya. Sampai bapak saya tuh sampai percaya gitu. Dia tuh ngadu domba saya. Ya pokoknya dibilang nggak enak lah gitu. Mbak, ini kejadian Mbak ini persis banget kayak sinetron loh Mbak. Ini beneran, saya pikir ini kayak sinetron banget nih. Coba nggak apa-apa ya Mbak ya, Terus, coba tahan dulu aja, sabar Mas, dulu ya. Terus bapak saya tuh marah gitu sama saya. Saya tuh udah jelasin nggak kayak gitu, nggak kayak yang ibu bilang gitu. Tapi bapak saya itu nggak gubris gitu. Iya, lebih percaya gitu, tuh. gitu. Malah lebih percaya ke sana. Iya. Jadi saya juga saya mendingan keluar rumah aja gitu, saya nggak sama saudara gitu. Sampai sekarang tuh Pak, saya kalau nelfon bapak saya di reject mulu sama mungkin sama ibunya gitu. Jadi saya mau nelfon juga nggak bisa sama bapak saya gitu. Saya pernah kesambung tapi dimatiin gitu sama ibu tiri saya gitu. Ya, Gimana Mbak, ya? Mbak yang sabar dulu ya. Coba tenang dulu, ditenangin dulu. Kita kasih semangat dulu buat Mbaknya, tepuk tangan buat Mbaknya nih yang lagi curhat Mbak. Sabar ya. Sabar, coba satu persatu nih kita coba selesaikan dulu masalahnya. Kita coba dengar pendapat dari para narasumber kita. Yang pertama mungkin dari Kak Anes, silakan. Ini udah 10 tahun tinggal bersama ibu tirinya. Ibu tirinya ini selalu berbuat yang tidak menyenangkan kepada dia nih. Bahkan sempat satu hari ini belum lama dia difitnah nih. Bapaknya marah-marah sama dia setelah dijelaskan, tapi tetap bapaknya lebih percaya kepada ibu tirinya. Ini gimana, silakan. Apa yang harus dilakukan nih? Baik, bismillah ya Mbak ya. Kita sebagai anak, apalagi terutama anak perempuan, tidak akan pernah lepas tanggung jawabnya dari orang tua. Karena orang tua yang akan menjadi wali. Hubungan baik ini perlu dijaga dan kalau menurut Ana sendiri, pergi dari rumah tidak menyelesaikan masalah. Betul. Bahwa Mbak harus bisa mampu membicarakan, mengkomunikasikan permasalahan yang sebenarnya, cari kesempatan. Kalau mungkin di rumah handphonenya, ini kalau kasarnya disabotase mungkin sama ibu tirinya sampai di-reject terus. Di-reject terus. Jadi Mbak bisa coba mungkin datang ke kantornya atau libatkan orang ketiga yang bisa membantu sebagai wasilah, mediator Mbak untuk bisa berkomunikasi. Jadi kalau misalnya nanti Mbak hanya berdua aja dihalang-halangi, terhambat komunikasinya melalui telepon juga di reject, Mbak bisa libatkan orang ketiga yang terdekat dengan ayah Mbak yang bisa memposisikan diri sebagai mediator. Iya, oke, coba kalau dari Ustadz Azhari. Baik, yang pertama harus digarisbawahi, ini kan tentang ibu tiri dengan anak tiri ya. Tidak semua ibu tiri sama kasusnya seperti itu. Kadang-kadang film ibu tiri yang diceritakan kekejaman. Padahal tidak semua ibu tiri itu punya sifat begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pengen garis bawahi tadi, difitnah gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, atau dalam bacaan qiraah lain Hamzah Al-Kisai membaca fatathabbatu. Kalau kamu mendapat informasi dari orang fasik, maka telitilah berita itu. Bagaimana cara menelitinya? Tabayun dan tathabbut. Maksudnya teliti sumbernya dari mana dan teliti isi beritanya apa. Sumbernya siapa? Istri saya. Ini kira-kira kalau saya suaminya, istri saya. Terus isinya apa? Isinya bahwa misalnya anak saya nggak suka sama saya. Pantas tidak anak kandung saya nggak suka dengan saya yang ayahnya, gitu kan? Maka benar tadi kata Ustazah bahwa ada baiknya dikumpulkan agar kemudian menemukan titik islah kebaikan. Bagaimanapun ini sangat diperlukan. Jadi jangan kemudian ditutup-tutupi. Ya, oke. Mungkin Ustadz Kafi mau nambahkan, silakan. Iya, bismillah. Inilah bahayanya adalah fitnah. Karena asyaddu minal qatl kata Nabi, yaitu adalah lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena ketika sudah difitnah maka efeknya itu kemana-mana. Apalagi kalau sudah tetangga tahu, kemudian yang lain tahu ya Bu ya. Jamaah juga yang di rumah juga yang mbak-mbak yang menanyakan seperti itu. Maka yang tadi, berilah komunikasi yang baik, cari hubungan kemudian kepada bapaknya tanpa sepengetahuan ibu tiri, kemudian jelaskan yang sebenarnya. Saya yakin bahwa anak putri itu lebih dekat dengan ayahnya sehingga lebih dimengerti. Betul. Dan ada dua kata ulama, kalau misalkan ada orang yang benar-benar jahat kepada kita atau memang udah ini, dia tidak akan diberikan hidayah. Yang pertama adalah ketika dia diazab oleh Allah, atau yang kedua adalah ketika dia mati. Baru dia sadar. Iya, ini buat mbaknya juga jadi nggak boleh seuzon juga. Mungkin bukan ayahnya lagi nge-reject teleponnya, mungkin itu nada deringnya. Lagunya siapa? Lagunya di-reject. Bukan itu, Mbak. Bukan gitu, Iya. Mas Fadli. Soalnya kan kemarin saya telepon adik tiri saya.
Terus udah gitu diambil gitu teleponnya sama ibu itu saya itu. Terus malah marah-marah gitu, katanya ngapain telepon anak saya gitu katanya. Kan saya mau ngobrol sama bapak saya gitu, kok nggak boleh gitu kan. Terus ibu tiri saya tuh malah ya kayak tadi lagi gitu, ngematiin lagi gitu. Gimana ya Pak Ustadz gitu, kakak Net gitu, apa gimana sih biar ibu tiri saya itu dilembutkan hatinya gitu. Bapak saya juga kayaknya nggak tahu takut atau gimana gitu. Sabar Mbak, ini biar Bapak Tiri yang jawab nih. Udah emosi Mbak masalahnya. yang baik hati, tepuk tangan dulu buat Mbak. Yang sudah berumah tangga, yang masih mau memperhatikan ayah Anda tercinta, yang masih mau bersilaturahim. Disinilah kita diminta untuk menyambung silaturahmi. Inilah yang dimaksud menyambung silaturahmi. Kenapa disambung? Karena putus. Maka disambungkan. Cara menyambungkannya adalah lihat posisi yang menyambung dan disambung. Yang pertama, Mbak yang baik hati, posisi kita sebagai anak tetap taat karena beliau adalah ibu kita, meskipun ibu sambung. Yang kedua, tetap meraih ridho Allah lewat orang tua kita, karena beliau adalah orang tua kita, walaupun ibu nyambung. Betul. Yang ketiga, tetap kasih haknya, karena ada haknya untuk dihargai, haknya sebagai ibu, walaupun bisa jadi ibu tiri itu lebih muda dari kita, betul tidak? Atau seumuran, tetap dihargai karena posisinya, karena kita mau menyenangkan ayah lewat menyayangi ibunya. Maka berdamailah. Cara membalasnya adalah balas dia dengan kebaikan. Tetap gitu ya Ustaz ya, tetap berikan dibahas dengan baju kebaikan. baru, Masya perbaiki. Allah. Kalau mau membersihkan sesuatu, hilangkan yang rusak-rusak itu. Iya, ini kan Mbaknya juga semakin dewasa ya, udah 19 tahun ya kan. Nanti Kasih mudah-mudahan ya kasih hadiah. Mbak, maka biasa Mbak. Kasih Iya. hadiah ibu tirinya, kasih kesenangan. Ibu tirinya suka apa sih? Suka apa ya? Ayah suka apa ayah? Suka martabak biasanya Mbak. Bawain martabak manis. Apa? Sukanya Iya. apa? Baju. Sukanya makan bakso. Beliin bakso. Beliin bakso. Ya, Mbak makasih banyak ya Mbak. Mudah-mudahan ibu tirinya dibukakan hatinya untuk lebih bisa mencintai ya. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dong buat Mbak sekali lagi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Nih kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di rumah, sekarang saya kasih kesempatan sama bintang tamu kita juga nih. Esa Sigit, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh, ayo. Iya, jadi gini Ustazah, kita kan sebagai laki-laki itu punya kriteria khusus untuk memilih calon istri yang soleha, baik, pintar gitu kan. Bahkan sebandel-bandelnya laki-laki pasti milihnya yang kayak gitu. Nah, tapi kan ada juga orang yang bilang kalau misalkan banyak milih, kapan nikahnya? Ntar nggak nikah-nikah lagi. Nah, ini jawaban singkatannya ini dari yang udah nikah. Silakan, Ustadz Azhari, silakan mohon izin. Ya, memilih harus tetap. Bahkan pilihan itu dianjurkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum ada 4 gitu kan. Ada karena hartanya, dia bangsawan atau tidak, cantik atau tidak. Tapi pilihan apa yang direkomendasi oleh Nabi? Pilih karena agamanya. Karena kalau kamu memilih karena agamanya, kamu akan tenang bersamanya. Saya kira itu ya rekomendasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Masya Allah. Coba mungkin ditambahkan Ustaz Maulana sedikit, silakan. Selain karena agamanya, lihat wajahnya. Pantas gak dibawa ke undangan? Iya, tetap. Karena kita kan keturunan. Iya. Kemudian cari asal usulnya dari mana. Karena kan nanti akan berujuk. Nanti kan kita disalahkan sama anak-anak kita. Ih, papa salah ngecari ibu. Dan terakhir, sekupu. 1, 2, 3. Sekufu. Sekufu itu setara, tidak Iya. terjomplang. Oke, jelas ya. Esa, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Hal-hal apa saja yang dapat ditimbulkan dalam rumah tangga jika suami atau istri suka menuntut pasangannya agar mengikuti keinginannya. Langsung dijelaskan oleh Kak Anes. Tepuk tangan buat Kak Anes. Silakan Kak Anes. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bu Ibu, pernah langsing Bu? Pernah berat badan naik berlebih Bu? Bagaimana kondisi baju yang udah kekecilan kalau kita pakai dipaksa? Pertama nggak enak dilihat. Kedua sobek. Ketiga nggak nyaman. Betul ya Bu ya? Insya Allah kita membahas tentang dampak apa sajakah yang akan timbul ketika saling menuntut di antara suami dan istri dalam bahtera rumah
tangga. Di awal ini kita akan bahas dari sisi ilmiah, bahwa sebuah jurnal ilmiah yang Anas baca mengatakan bahwa kebiasaan atau tuntutan yang diberikan oleh pasangan terhadap pasangannya, suami kepada istri, istri kepada suami ini Bu, dapat meningkatkan resiko kematian. Kenapa meningkatkan resiko kematian? Karena ada beban jantung dan resiko ini jadi kesinir nih. Ana sebagai wanita dan ibu-ibu yang hadir di studio juga jamaah yang ada di rumah lebih cenderung menimpa para lelaki, para bapak-bapak. Karena apa? Karena ketika tertekan seorang laki-laki terbiasa memendam perasaannya, disimpan dalam-dalam untuk kemudian tidak diberikan, tidak diceritakan kepada orang lain. Nah, kalau ini bicara tentang kematian fisik, kehilangan sosok suami, kehilangan sosok bapak, kehilangan ayah, ini akan berdampak sangat besar. Tapi bukan hanya jasadnya yang akan mati. Kebiasaan menuntut ini akan berdampak kepada psikologi suami, di mana suami kita akan tertekan dan minder. Kalau terus-menerus ditekan, terus-menerus dituntut, dalam hal ini wanita menuntut suaminya untuk menjadi lebih sempurna. Bukankah ketika kita mengharapkan sesuatu yang ekspektasi berlebihan, terlalu ingin yang sempurna, kesempurnaan hakikatnya adalah milik Allah. Ketika kita menuntut sesuatu yang sempurna, maka bersiaplah akan menerima jawaban berupa kekecewaan, ibu-ibu. Karena tidak ada yang sempurna, yang ada adalah saling menyempurnakan. Jadi jangan sampai dalam rumah tangga ini Allah cabut rahmatnya karena kita menekankan apa yang kita harapkan, bisa jadi bukan kita butuhkan, tapi hanya kita inginkan. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita berada dalam kondisi rumah tangga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Jadi Terima kasih banyak Kak Anes ya. Iya, Betul, menyempurnakan. Jangan minta kesempurnaan. Karena Betul. kesalahan saling menyempurnakan. Bagus. Masya Allah. Kak Anes terima kasih banyak. Tepuk kasih, tangan Mas buat Kak Anes, buat jamaah yang ada di studio dan jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Al-Jamaah! Alhamdulillah. Aku bukan malaikat, tak punya sayap dan ku tak kuat. Hanya Allah tentukan segala usaha, lakukan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah pasanganmu atau istrimu dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang baik. Adalah Aisyah radhiyallahu anha, atau namanya juga dikenal sebagai Ummu Siddiqah, anak dari Abdullah yang dijuluki Abu Bakar As-Siddiq, karena membenarkan setiap apa yang datang dari Nabi SAW. Aisyah adalah salah seorang istri Nabi. Ada banyak kenangan yang beliau rasakan bersama Nabi SAW. Satu ketika ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Aisyah, namanya Sa'ad bin Hisham. Orang ini hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dia berpikir, saya harus mencari tahu bagaimana figur Nabi sebenarnya. Dia tanya kepada Umar, tapi Umar tidak bisa memberi jawaban. Bertanya kepada Uthman, Uthman tidak bisa memberi jawaban. Bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar tidak bisa mendeskripsikan akhlak Nabi begitu mulianya. Mereka berkata, datanglah kepada saksi hidupnya, Aisyah radhiyallahu anha. Datang kepada Aisyah. Ketika ditanya, ya Aisyah, akhbirni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tolong beritahu aku bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam suamimu. Jawaban Aisyah begitu singkat, hanya satu frase saja. Kata Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, aku mengingat dulu ketika aku masih menjadi istri beliau. Satu ketika aku mengkhawatirkan keadaan diri beliau. Hingga waktu fajar masuk, beliau belum juga tidur di sampingku. Lalu kemudian aku buka pintu rumahku.
Yang kulihat ternyata suamiku Rasulullah tidur di teras rumahku. Kubuka pintu lalu kutanya dengan suamiku, "Ya Rasulullah, kenapa kamu bisa tidur di teras ini?" Kata Nabi SAW, apa jawabannya? "Aku pulang berdakwah kemalaman. Aku ingin membangunimu, tapi aku takut mengganggumu. Sehingga aku lebih memilih tidur di teras rumah ini." Itulah akhlak Nabi SAW ketika berhubungan dengan istrinya. Dia cinta dengan istrinya. Aisyah dipanggil dengan Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Rasulullah selalu membahasakan istrinya dengan bahasa yang terbaik dan paling baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah tentang dua orang yang mulia. Seorang suami yang salih dan istri yang salihah. Baginda Nabi SAW yang ketika menikahinya melamarnya dengan 500 dirham. Tapi ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada seorang pria pun yang bisa mengganti sosok Nabi SAW karena mulianya akhlak Nabi SAW di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW begitu banyak kenangannya di mata Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika Aisyah marah di hadapan Nabi. Marah. Begitulah sifat perempuan. Tapi Nabi melembutkan hatinya dan berkata, "Ikfi ainak." Tutup matamu. Ketika Aisyah menutup matanya, Nabi mengecup dahinya. Dan redalah marah Aisyah. Sudahkah kita berbuat demikian untuk pasangan kita, istri kita, suami kita? Inilah pelajaran dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Islam itu indah hari ini bisa menambah hazanah dan kebermanfaatan. Amin. Untuk kehidupan kita insya Allah. Amin, Masya Allah. Manusia memang bukanlah malaikat, tapi luar biasa Masya Allah, manusia bisa jadi lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat. Bahkan sebaliknya bisa lebih rendah daripada hewan. Maka tidak adalah yang sempurna di dunia ini. Janganlah juga memaksakan pasangan kita dan memaksakan orang lain. Bahwa Rasulullah SAW pun dalam berdakwah tidak pernah memaksa. Padahal itu adalah urusan dakwah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tuntutlah orang lain, siapapun itu, agar kita semua terbebas dari segala apa yang memaksa kita, kemudian kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Esa Sigit, boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Esa. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah datang dari Pemalang dan juga dari Sumedang. Tepuk tangan dulu buat semua jamaahnya, Masya Allah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.